Hey guys, gua adalah Indri Band, Crazy Rich Glodok. Wah, lu bisa nikmati seperti begini. Murah banget guys. Oh yeah. Gua itu ada MM-an punya private jet, baju, jam, mobil, rumah. Ya semua pada jealous aja. You were very viral nih kemarin nih di TikTok ya? Itu yang di TikTok itu bukan gue yang nge-post loh. Oh bukan kamu? Gue tuh post di YouTube. Nanti I'll tell you the story. Tapi enggak apa-apa, you tell me the story lah. Oke, so jadi ya gue tuh postnya di YouTube dulu. 3 days before it went viral. And there's a story behind why I did it on YouTube, okay? And then this one guy, I don't know who he is. Bahasa Indonesia kasihan ini yang ini. Oh, sorry. Minta maaf ya, minta maaf. sorry. Gue nggak ada waktu buat translate soalnya. Iya. Terus ada satu orang, gue nggak tahu siapa. Dia cuma ada satu post, cuma ada satu video, yaitu gue punya video yang dia itu dibikin dia down sama dia upload tuh ke dia punya TikTok. Nah itu langsung viral. Sejak itu langsung di pick up sama media-media semua. Iya. Jadi bikin viral betul bukan gue, bikin viral tuh TikTok satu orang itu. Nah gitu. sekarang ceritanya kamu taruh di YouTube tuh sebenarnya buat apa sih sebenarnya? Nah itu ada alasannya. Oh, boleh. Lu mau share gue atau nggak mau share ini? Nggak mau share pas lagi interview? Enggak apa-apa, ini kita mau denger dulu. Oh oke. Gimana sih ceritanya? Hah? Iya, cerita. Bohong sama gue lo dasar lo. Sadis ini sih. Oke. Jadi gini Dan, gue jangan dikit dulu aja ya. Gue tuh kan terkenal sebagai businesswoman di bidang healthcare loh, ya kan. Nah tapi gue tuh dari umur SD1, gue tuh pengen jadi sutradara film. Oke. You know, pas gue pertama ke Amerika itu SD 4 kira-kira. Gue dibawa ke Universal Studio di Los Angeles, Hollywood ya kan. Gue tuh bener kayak anak kecil masuk ke dalam toko permen. Gue tuh pengen tahu the behind the scene of making movie. Gue tuh pengen banget jadi sutradara film. Tapi terus gue mau S1 masuk film school. Papa gue bilang, janganlah itu kan ya orang Asia lah. Bisnis aja lah atau something yang lebih tradisional lah. Jangan bikin film lah aneh gitu, nggak jelas gitu loh, you know what I mean? So I did that. I major S1-nya ekonomi, S2-nya akuntansi. Balik ke Jakarta, Indonesia, ya do family business most of the time sampai sekarang. Tapi gue tuh terus kayaknya ada satu yang pengen kerjain gitu loh, you know what I mean? Nah, jadi baru mulai tahun ini gue tuh bikin PT untuk online media company gue. So I'm really focused on this gitu loh. Makanya gue bikin a lot of content yang original. Selain Isolate Show di gue punya YouTube. That's the reason why gue tuh bikin konten itu yang akhirnya salah satunya jadi viral kan. Yes. Oke. Nah, kalau di dalam kan itu kan cuma potongan pendek tuh. Indri Benz. Karena Mercedes Benz. Oh, oke. Kan Indri perempuan, Mercedes Benz. Indri Benz. Crazy Rich Glodok. Itu kan parodi dong? Yes, of course. Oke, parodi. So, apa sih poin keseluruhan di YouTube kan? Apa yang pengen kamu sampaikan sebenarnya kalau dari video itu? Dari video yang the whole story di YouTube. Video yang Crazy Rich Glodok itu? Yes. Oke. Jadi gini, sebetulnya gue tuh nggak tahu kasusnya apa yang terjadi trading tersebut. Gue nggak mau sebut nama, gue nggak mau sebut company. Oke, let's just put it as is gitu. Put it that way lah. Iya. Terus gue ngomong sama teman-teman gue nih, terus mereka bilang, ada culture flexing lah, ada banyak orang, ya kan, banyak orang sang flexing kan di social media. Kita bilang, kita bikin parodi. So gue tuh suka banget dunia entertainment. Gue tuh suka bikin gue tuh humorous gitu loh. I feel like I make fun of myself all the time gitu. You know what I mean? Okay. I make fun of myself all the time in my Instagram and everything. I don't care. Look at my social profile, my profile picture, gue udah acak-acakan, I don't care. Gitu. Itu orang yang sangat unik loh. Basic on your profile tuh unik banget sebenarnya. Ya, oke. I don't care kan. Jadi gue bilang, itu gue langsung sebut nama gue, langsung sebut Indri Benz, gue bilang gitu. Langsung, kok namanya begitu? Terus setelah itu less than 24 hours, gue punya videographer kasih gue rangkaiannya kira-kira gini. Gue langsung bilang, oke, gue tuh punya baju. Gue gak ada baju kayak begitu, gue gak ada Dan. Gak ada. Gue tanya-tanya. Baju-baju keren yang baju kamu pakai. Baju tuh gak ada. Gue bilang, siapa yang punya? Gue tanya kakak adik gue, mama gue tanya semua. Terus punya mobil mewah. Gue gak ada mobil mewah. Mobil gue tuh Alphard, itu kan praktikal kan, mobil Alphard di Jakarta kan. Gue ada Alphard doang. Gue gak ada mobil mewah. I don't have a sports car. I don't have all those cars. I don't have. Really? You don't have it? I don't have Mercedes Benz. Ya, maksudnya? I really don't. Gue tanya, gue ajak temen gue, temen gue terkenal, katanya mobil dia udah jual semuanya, nggak ada. Gue tanya-tanya. So I was asking for people. Gue tanya, private jet-nya ada siapa yang bisa available gitu. Gue tanya.
baju tuh gue tanya semua. Itu topi semua tuh pinjaman orang semua. Oh jadi itu bukan punyamu lah, ibaratnya kau cari-cari gitu. Bukan. Uang-uang itu uang-uang. Ya kayak uang punya gue lah, kayak gitu. Ada lah. Tapi masih kurang banyak. Iya. Gue nonton videonya, gue bilang apaan sih ini? Resi glodok masih kalah Emang loh. glodok makanya. Iya. Kalau yang itu bertebaran. Iya gitu. Lanjut. Ya kan? Cuma celananya dong punya gue. Karena nuts tuh juga lucu. Soalnya celananya temen gue nggak ada satupun celana yang norak kayak begitu. Jadi gue nyari tuh di Instagram, ada nyari yang palsu, gue beli langsung malam itu juga di deliver. Ini tayang loh, jangan bilang palsu, malu juga loh. Ya gue harus beli, I am as real as I am gitu. So kamu nggak punya jam tangan 7 miliar? Itu jam gue. Ini jam gue jam Casio kok. Ya udahlah kalau begitu. Kayak gue salah wawancara orang sih. Ini salah orang ini. Iya, terus. Jadi akhirnya pas udah bilang, oke hari itu ya, tau-taunya nggak bisa di cancel. Jadi pas jetnya ada itu harus pagi-pagi jam 6 pagi. Cuma dikasih waktu cuma 2 jam untuk syuting aja begitu. Kita nggak ada skrip loh, nggak ada skrip sama sekali, cuma ada kira-kira oke gini aja gitu loh. Jadi itu hujan jam 6 pagi, gua sama partner bisnis gua sama videographer dulu kita datang langsung ke lokasi syuting. Kita did it in less than 1 hour. Oh cepet ya? Cocok banget itu. Kan cuma itu improvisation, improv semua. Pokoknya dibilang aja cuma ada satu advice, Grace, lebay ya, pokoknya bikin lebay as possible gitu aja. Jadi gue lebayin aja, iya gini, gue tuh nggak ada script, gue cuma ngomong-ngomong sendiri gitu-gitu. Itu one take doang, dan. Iya. Oh itu one take? One take doang aja. Oh, makanya ada satu scene yang gue gini gitu bener, itu gue nggak bisa, gue bener gini, gue nggak keluar itu. Lucu sih, lihat deh video. Lu kok nggak keluar ya? Nggak keluar kok nggak bagus, seperti gampang gini-gini, padahal nggak bisa lecet uangnya gitu loh. Itu one scene semua. Ya nggak lama tuh bikin itu, yang apa harus fotonya tuh, biar buat apa thumbnailnya, yang lama gitu-gitu, itu aja. But you enjoy it? I enjoy it so much. Okay. Gitu. Tapi ada whole purpose of this adalah makanya kan terus gitu, pas itu kan terus bikin second scene yang pakai baju itu kan. Itu gue jadi online tuh. Mana baju tahanannya gitu gue beli semuanya. Ya kan? Pertama-tama scene bukan itu. Videographer bilang di kantor aja deh, bikin aja story apa-apa gitu. Gue bilang enggak itu nggak lucu, bikin yang kita tahanan lah gitu-gitu. Tapi you heard the message kan? Message adalah actually sorry to say loh. Yes, the people who did it is wrong of course. Yeah. Tapi at the same time kita sebagai konsumer daripada media whatever it is, kita juga harus be more critical. Lu harus jujur daripada diri sendiri gitu loh. Kenapa lu tahu ada bank yang traditional? Ya kan? Kenapa lu nggak masukin uang di bank deposito traditional? Ya kan? Tapi lu kan memang mau high risk. Lu mau high return, high risk. You want to be instant rich. Benar nggak sih? Jadi ada salahnya juga loh pada orang-orang ini yang memang mau cepet-cepet be rich. Iya, mau pakai jalan instan kan? Yes. Ya, oke. Jadi when that happens, of course people marah gini uangnya habis. I can understand. I empathize juga gitu. Tapi at the same time lu juga harus realize dong, there should be at least a little bit of fault in the people who think like that. Mindset yang seperti itu sebenarnya kurang baik lah. Kurang baik banget dan gitu. Iya betul. Jadi kan makanya di video gue bilang, ya salahnya siapa? Ya gue agak ada parodinya lah maksudnya. Gue kan cuma ngepost ya, lu kan yang dengerin gue aja, salahnya lu dong yang nggak being critical about it gitu loh. Tapi again, I'm not defending anybody. You're not trying to offend anyone sih. No. It's a parody once again, ya kan? I'm just showing you, hey, there's a lot of people who are gonna be fake on social media. Even before the videonya Indri Benz ini, gue tuh ada post di gue Instagram pribadi. Ads versus reality. Makanan burger nih, burger lu. Lu pasang iklan ads itu, lu pasang fotografi itu pasti beda sama pas lu beli makanannya. Pasti dong. Betul. It's the same thing. Lu pasang muka lu bagus, densu, pakai makeup atau bedak-bedak misalnya bedak-bedak apa gimana. Beda in real life-nya. You know what I mean gitu loh. Ya kan? Jadi it is what it is gitu. Social media cannot be the standard of you saying, oh this is what it is. Nggak mungkin. Everybody put something on social media for a purpose. Setiap orang menaruh sesuatu di sosial media itu untuk sebuah tujuan. Yes, of course. Nah, ini yang kita kadang-kadang nggak realize, banyakan orang nih nggak realize. Kemakan begitu aja. Ya pasti ada juga yang realize gitu loh. Cuma rata-rata banyakan akhirnya kemakan nih. Iya, sayangnya itu saja. Sayang itu karena mereka nggak di-educated well. Maksudnya in the sense bukan maksudnya education S1 bukan maksudnya. Bukan itu. Maksudnya educated. Pola pikir yang lebih luas, tidak memandang cuma dari satu sudut doang gitu. Nah, itu kan yang menjadi problem. Ada sense FOMO juga kan, FOMO. Oh, pada lagi ini katanya terkenal nih ya trading ini. Oke, gue ikutan juga ya teman-teman. Yuk gitu. Ada kayak dasar euphoria loh. Oh, yuk gini. Ikut-ikutan. It's very dangerous betulnya begitu loh. Oke. Saya cerita dikit ya, papa saya Pak Tahir. Dari saya kecil terus bilang,
dari muda dan kecil lah, bilang, lu kalau taruh uang ya jangan pernah taruh di saham. Sama aja kita buat itu resiko. Jadi dia nggak pernah bilang, taruhnya deposito yang paling aman, you know what I mean? Itu kayak gitu aja, kita mindset gua sih, jujur aja sangat-sangat risk averse banget. Karena kita nggak berani, main saham aja nggak berani, takutnya resiko. Padahal actually kan betulnya saham, betulnya oke juga, betulnya begitu, if it's proper saham gitu loh, you know what I mean? Tapi intinya adalah, again ya, as a person who put social media, if you are given the platform, lu harus be responsible. On the other side, if you are receiving and reading and taking all the media information, lu juga harus be critical. Jadi both side tuh harus ada responsibility-nya begitu. Nah, lu mau interested nggak sih kenapa gue bikin social media online media company? Interested nggak? Ini salah satu hal yang unik juga kenapa I invite you here. Karena kan basically kalau aku lihat di Google kan, kita kan bisa lihat profilmu kan, dan aku bilang kamu cukup orang yang sangat low profile lah. Maksudnya dari segala hal, bahkan dibilang tadi kan kamu cerita sendiri, I don't have this thing gitu loh. Padahal you afford, kamu bisa, mampu gitu kan. Tapi kamu nggak punya. Nah, sebelum kita lebih jauh ke sana, aku pengen nanya dulu nih, ini juga untuk mindset orang-orang di luar sana tentang konglomerat and crazy rich. Basicnya itu seperti apa sih? Nah, kalau di keluargamu sendiri, kamu kan punya keluarga nih. Kita tahu keluargamu itu adalah orang yang tercatat sebagai orang kaya di Forbes, gitu kan. Nah, bagaimana sih keluarga, your father, your mother, mendidik dari cara pandang, terus juga dari cara berpikir, seperti apa sih? Boleh cerita nggak supaya kita juga bisa dapat gambaran? Keluarga kita sebetulnya jujur, keluarga besar kita sangat simpel banget sih, jujur aja. Itu bukannya kita pura-pura mau sok humble brag, itu bukan loh, you know what I mean? Tapi papa saya emang dari dulu kan emang dia kan dulu humble beginning juga ya kan. Kan he really had a hard time growing up juga pastinya gitu kan, orang Surabaya gitu zaman dulu. Jadi pas dia growing up itu, and then when he become more and more successful itu, I think dia punya upbringing itu of course shaped him, membentuk dia untuk membimbing anak-anak sekarang ini gitu. Pengalamannya nih kan? Pengalamannya dia. Dia suka kata-kata jangan sok-sokan itu kata-kata ini sering banget. Jangan sok-sokan gitu loh. Gitu. Soalnya dia tuh dulu suka cerita sama kita kan. Dia dulu diremehin, direndahin sama orang yang dulu kaya dibandingin dia gitu loh. Jadi dia tahu posisi tersebut, makanya dia dan ke kita tuh jangan sok-sokan, misalnya dia nggak suka, misalnya kita tuh sok-sokan gitu loh. Contohnya paling simpel gini loh, saya ada anjing, kamu kan ada kucing, saya ada anjing, ya kan? Kan anjing kan lucu-lucu, anak saya suka anjing-anjing gitu kan. Satu hari itu ada saya pernah kemarin kan anjing ulang tahun, ya setahun lah gitu-gitu. Kita tuh nggak ada pesta loh, cuma bikin satu kue kecil buat anjingnya, terus anjing saya dibawa rumahnya dia main foto bareng gitu. Papa saya bilang, itu jangan di-post-post di social media. Dan orang pikir kita anjingnya dirayain ulang tahun. Itu sok-sokan itu. Kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal kecil itu dia tuh sangat sensitif. You know what I mean? Iya. Misalnya kita ke restoran nih, kita ke restoran makan gitu ya. Dia bilang ini ya, dia satu nih misalnya dia ngundang orang makan ya, terus dia perhatiin, wah lu ordernya jus lu eksklusif loh. Lu jangan order jus tuh mahal. Lu harus memperhatikan kalau diundang orang, lu perhatiin dia dulu, dia makan apa, dia order apa yang undang lu. Lu nggak boleh order daripada yang lebih daripada yang hostnya lu undang dong. Masa sampai segitunya? Yes. Jadi ibaratnya kalau kita diundang makan, ya kita harus lihat juga yang undang tuh pesan apa. Iya, kita jangan melebihi. Iya, gitu loh. Jadi kayak I don't know how to say, tapi itu hal-hal kecil tapi. Hal kecil kita kemasuk kepala kita gitu loh. Media tuh dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah namanya ada mobil sports car, Ferrari apa itu dia nggak pernah ada. Kenapa? Ya kan dia lah, gue nggak tahu cuma. Mau nggak dia diundang ke sini? I'm very honored untuk dengar story-nya dia. I don't know. One day, one day. Tapi maksudnya we never have. Jadi gue dalam hati gue dari gue growing up sampai sekarang gue nggak pernah ada desire to have a Ferrari. It's not in my dream at all. Oh Ferrari apa nggak ada. Bukannya gini, gue bukannya bilang orang Ferrari itu soal bukan loh. I'm not saying that. Lo kaya mau Ferrari, gue nggak pernah judge. It's your money. I don't care. No problem. Cuma for me, I don't need that. I don't have the desire even to buy. If I have that money, I rather spend on something else gitu. Bukannya Ferrari lah gitu-gitu. Oke. Small things like that. Small things di dalam keluargamu ini itu kan udah di-apply dari kalian kecil lah. Yes. Berapa bersaudara Kak? Gua anak kedua dari 4 orang. Anak kedua dari 4 orang. Jadi ini kan dari papa sendiri kan udah ibaratnya brainstorming lah. Udah ngedidik ngarahin anaknya dengan cara pemikiran seperti ini. Yang tadi poinnya jangan sok-sokan lah. Berarti kan dia pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya dia, di mana dia direndahkan dari orang yang membuat dia ngerasa hidup seperti itu tuh nggak baik ya. Nah itu dia play ke anak-anaknya, ibaratnya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya lah. Apa akhirnya yang kalian syukuri
dari kemudian kalian menjadi, maaf ya, saya menggunakan kata konglomerat ya, real konglomerat. Yang kemudian gue sekali dengar gue agak itu loh. Iya, kenapa ya? Kan gara-gara viral itu kan banyak orang jadi bilang, oh sultan gue bener aduh. Iya, dan lo dipuji-puji sebagai real konglomerat gitu. Gue bener takut banget loh, aduh ambil Kenapa? Ya kayaknya nggak biasa. Gue nggak biasa, gue nggak pernah ada feeling that in my head. Gue nggak pernah, jujur aja Dan, saya nggak pernah gue tuh misalnya tuhnya ke kantor, ke mall ya, gue tuh Konglo punya anak, gue nggak pernah ada feeling kayak gitu loh. You don't like to feel like that way? It's not, I don't feel, I never had that thought, karena gue nggak sengaja nggak mau feel, emang nggak pernah ada pikiran kayak begitu. Until this thing happen, muncul kata-kata, ini real apa sultan, ya. ada kata sultan apa, gue bener, you know, I never had that thought. Nyaman nggak kalau kira-kira hal, apa ya istilahnya ya, status itu kita taruh ke kamu nyaman nggak? Ya gue oke aja, gue nggak offended loh, gue nggak offended, cuma gue masa aduh gini gimana gitu loh, you know what I mean? Fit nggak sama kamu? I don't know, I just. Is it important for your net? Oh, no, to be called anak Konglo? Enggak lah, why? Ya banyak yang ingin punya status Nah tapi gini, gue jujur aja, misalnya gue ngomong enggak lah, ada orang bisa criticize. Ya lu ngomong gitu enak, karena status udah kayak begitu, orang lu nggak perlu status gitu. Buat orang yang susah lagi struggling, mereka perlu status kayak begitu. Jadi makanya gue nggak mau bilang yes or no, because I know it's different ya. I will admit, saya jujurin, saya akuin, saya seseorang yang very privileged gitu loh. You know what I mean? Okay. Jadi saya ngerti ada orang pasti merasa ya lu ngomong gitu enak, karena lu kan emang dana orang kaya. Udah jadi lahir ya. Lu nggak mau juga ya, orang tahu lu lah gitu. Jadi ya I don't know lah, I don't. Tapi intinya gue nggak gitu care about this title apa, dan dalam hati gue nggak pernah ada pikiran wah gue anak Konglo apa itu, gue nggak pernah loh. Dari mana karakter itu datang, dari mana? So I think that my parents ya, my mom and my mom juga very simple orangnya begitu loh. Terus satu lagi mungkin pelayanan gereja juga sih. Jadi pas gue pelayanan itu ya for many years itu gue main di daerah Kapuk. Daerah Kapuk gitu. Jadi benar melayani orang-orang yang sangat-sangat ya very low income. Itu dari kecil, dari nggak sudah itu udah 8 years ya, tanda-tanda mulai dari sana. Jadi udah 8 years ago gitu, sebelum pandemi kita gitu. You know what I mean? Jadi gue bener turun melayani gitu. Nah, kalau misalnya akhirnya dari pengalamanmu sendiri, apa values yang kemudian diturunkan dari kedua orang tuamu yang really yang mungkin pernah nampar dirimu waktu kamu dalam berproses, atau emang dari dulu kamu udah berpikir kayak gini? Nggak pernah mikir, maksudnya dari kecil begitu. Emang udah berpikir bahwa ya hidup jangan kayak begitulah, hidup begini aja. Iya, nggak ada kata-kata kayak begitu. And jujur aja gini loh, Pak Tahir pun juga kan ini kan Konglo bukannya berarti dia dari zaman pas gue kecil dia di Konglo, bukan juga loh. Iya. You know, when I was pas gue SD gimana pas punya adik kecil tuh cowok itu lahir, dia papa gue lagi bankrupt loh. Jadi bukan gue tuh lahir tiba-tiba udah Konglo apa itu, bukan, nggak kayak gitu sama sekali. You know, nggak sama sekali. Oke. Berarti memang struggle-nya juga berasa lah. Ada. Pasti ya, I'm not saying gue tuh struggle, kayaknya nggak ada makanan bukan begitu struggle-nya, bukan. Tapi gue ngerti papa gue struggle. Gue ngerti papa gue pasti struggle tuh dia nggak pernah bawa masalah ke rumah. Dia nggak pernah mau nyusahin anak-anak, istri tentang dia punya bisnis. Dia tuh always put it on his own shoulder lah begitu. Yeah, that is a real man gitu kan, seperti itu. That's a real father, I would say. Iya, real father juga. Nah, kenapa ketika akhirnya sudah sukses kayak sekarang ini pasti banyak banget orang juga pengen tahu. Kenapa sih? Maksudnya sekali-sekali lah kasih tahu orang kalau kalian tuh begini, punya mobil mewah. Banyak banget di luar sana. Kenapa? Alasannya buat apa? Ya untuk cari image dong. Kita kan perlu image. Makanya itu dia. Then what image are you trying to get? Image saya bukan lagi mau show di social media saya bahwa saya seorang orang kaya. Tapi saya juga bukan sengaja menuju saya bukan orang kaya. I'm just who I am gitu. Misalnya gue suka bilang gue pakai jam Casio bukan sengaja. Oh dia mau interview gue pakai baju dia. Bukan, emang jam gue suka dia pakai jam Casio. Gue pernah ngomong di Instagram gue. Gue udah interview 2 orang kaya banget pakai Casio. Kenapa sih? Gue nggak ngerti. Bener loh. Ya satu lagi namanya Yusuf Hamka. Itu juga suka banget tuh pakai Casio itu kalau dia nonton. Iya kan? Oh Seiko ya kalau dia ya, Seiko ya. Iya model-model jam, kalau bilang jam-jam zaman dulu gitu. Soalnya gue agak pasti hipster ya. Gue tuh suka zaman-zaman barang-barang yang kuno. Iya, klasik-klasik gitu ya. Gue suka vintage style banget gitu loh. So kalau kamu pakai outfit ini rapinya gue loh by the way. Oh ini udah paling rapi. Ini rapinya gue. Tapi saya setuju, dia interview gue pikir siapa? Jadi gini the story guys. Jadi waktu itu Ibu Grace ini, gue panggil Ibu ya biar lebih sopan. Jadi waktu itu gue dihubungi untuk diwawancara sama kamu. Terus gue nggak tahu who are you dan gue nggak Google. Nggak apa-apa. Maaf ya. Terus
habis lagi ngobrol gitu, gue ini orang siapa ya? Kok pakaiannya biasa aja gitu. Tadinya karena yang terus nggak make up, iya, namanya yang Alsat ngubungin kan? ini selebriti, pastinya kan kenalannya pasti somebody. And then ini menurut aku kamu bukan selebriti kan, aku nggak tahu. Terus aku lihat dananya biasa aja, tapi ini orang siapa gitu loh. Cuman karena aku memang prinsipnya tidak suka melihat orang dari status, so I respect you the way I respect myself, and gue seneng banget dari cara kamu bertanya karena very smart, and then ada jelas arah dan tujuannya kan, nggak semua orang kayak gitu. Berarti ini orang bukan sembarangan nih. Dan aku baru tahu belakangan dari istriku bahwa you are one of anak orang paling kaya di Indonesia. Itu kaget. Cuman itu tetap tidak merubah cara aku melihat ke kamu. Tapi yang memperbaharui pemikiranku tentang kamu adalah apa orang kaya yang sebenarnya emang harusnya lebih santai aja kali ya. Mungkin. Aku juga nggak ngerti ya. Soalnya gini loh, salah satu gue punya hashtag itu adalah ini baru cool. Dia orang bilang cool. What is cool sih? Is cool dressing up like Densu is cool? I don't know. I don't know kan? Or like me, no. Cool is just being who you are. Ya, you comfortable aja. Comfortable with you are, that's cool. Kalau kamu try to be cool, kamu nggak cool udahan. Iya. You know what I mean? Aduh, bagus banget tuh. When you try to be cool, you're not cool. Yeah, just be yourself. Soalnya kayak gini, kayak gue tuh ya, gue tuh pengen suka baju Uniqlo. Jadi kalau Uniqlo mau brand ambassador gue, please ya. Lu mau? Mau banget. Lu bisa beli Uniqlo. No, nggak bisa. Gue pelu gua langsung. Uniqlo beneran. Uniqlo suka banget suka baju. banget, Suka iya. banget, simple banget gue gini. Gue baju Naik gue saham pengen Uniqlo abis ini. Iya, lanjut. Ya, gue suka Uniqlo banget. Nah, tuh banyak gue suka sampel nyantai, comfortable. Gue suka comfortable banget. Jadi gue suka pakai baju yang udah kayak heboh-heboh, suruh namanya rambut kayak Lion King yang sasak ya. Gue tuh bener nggak bisa banget gitu loh. Lion King gitu gue nggak bisa sampai teman-teman gue nggak bisa. Iya. Gue tuh gue nggak mau, gue ini misal contohnya kan gue pernah ngontang jam gue ya. Gue nggak mau hipokrit. Gue ada jam mahal. Oh ada. Gue kebutuhan dikasih. tertentu dong. Gue dikasih orang. Lo kenapa sih nggak mau beli sendiri gitu loh maksudnya? Gue ada tas Hermes, gue dikasih orang. Itu yang di pesawat itu sampai ada yang komen temenmu loh, katanya komen, Grace, aku nggak pernah lihat kau pakai tas itu, kau pakai tas kresek, kata itu benar ya? Itu benar. Soalnya tas kresek. Lu lihat ke gue datang hari ini, malam ini kan, coba handphone gue aja. Iya, casingnya jelek lagi. Maaf ya, Dude. Oke. Maaf bukan begini ya. No, this is who I am gitu. So maksudnya gue gini-gini aja. Jadi maksudnya gue lagi mau ketemu si Wanda kan, Gue tuh mau ketemu di Hyatt. Satu gue perlu belanja di food hall. Kan bukan saya pakai belanja itu yang tas daur ulang itu kan. Jadi gue bawa itu aja. And you like it gitu memang. Ya gue lebih practical. And I never wear handbag. So buat gue handbag tuh malah jadi ribet. Kini harus hati-hati. Kalau handbag mahal ya terus hati-hati. Kalau kulitnya kena ini, aduh rusak sayang. Gimana? Udah nggak. Ini kalau jamnya rusak nih, kena ini udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu. This is who you are ya, basicnya. This is who I am. Jadi I'm not trying to create an image. Maksudnya bukan soalnya, I'm not trying to create an image that I'm Konglo atau bukan. Like I just enjoy myself being out there. Yeah. Dan kamu juga tidak berusaha untuk menyerang orang lain yang memang menyukai hal kayak begitu. Karena ini kan masalah kenyamanan dan apa yang orang suka gitu. Kan? Itu benar. Jadi gini Dan, misal contoh sekarang lu nyetir mobil apapun juga, gue nggak bakal judge lu. Karena gue merasa ya terserah lu lah. Itu uang lu ngapain gue yang ngejudge, lu yang kerja, gue yang ngejudge lu gitu loh. Orang mau flexing pun juga. Gue tuh betul parah itu bukan betul mau attack flexingnya. Maksudnya gue justru betul lebih ingin lagi adalah nunjukin kepada orang-orang yang menonton itu, please lu harus hati-hati itu aja. Karena you will always find somebody who will pretend to be somebody else on social media. And itu gampang banget kerja ini. Lu tahu sendiri gampang sekali. Gue bilang lu, cari online, baju fake itu banyak sekali. You will not be able to know. Ya. You not be able to know. Gampang lah kita tipu orang di sosial media. Gampang itu jadi betul message itu banyak, justru lebih banyak adalah kepada orang-orang yang nonton media itu. Please tuh be careful. Terutama masalah uang lu tuh, aduh lu bener-bener jangan, mindsetnya harus bener diubah gitu loh. Iya, jangan lihat uang, dapat uang banyak cepet, langsung udah gelap mata begitu ya. Iya, sayang sekali gitu loh. Makanya dan kenapa gue tuh bikin media company ini. One thing is I love to entertain people, you know. I like to entertain people tapi inspiring. Contohnya your story was inspiring for me because kamu tuh ada past yang notabene kurang baik lah, maksudnya you said it yourself gitu loh. Tapi kamu bisa bener memperbaiki and then become a good man yang orang sekarang respect dan ada show dan segala macam. I'm happy for you. I met your wife for the first time today. You know, Olivia, she is I'm surprised. Look like you. She's surprised banget ya, simple banget kan. Simple banget dia. Terus lu suka isengin dia. Gue baru tau hari ini tadinya wow dia like
super woman gitu loh. Bahkan Iya, gue iya, interview dia setelah ini gitu loh. Maksud Iya. gue gitu loh. Maksudnya kenapa gue bikin media ini? Karena gue merasa gue tuh dikasih satu privilege untuk bisa produce content and give my message yang inspiring. Oke. Jadi teman gue, my good friend Sasha sama gue bikin perusahaan ini baru mulai PT ini. Oh ini baru sekarang Baru ini. mulai Februari ini. Oh this is one of your dreams sebenarnya ya. One of my dreams. Iya. Dan papa juga sekarang udah santai lah gitu. Oh, papa bilang ini, papa gue masih bingung sih, ngapain ya ke desa? Oh, masih tetap. Mendingan ngurusin usaha. Iya. Ngapain ya ini? Iya. Nah, apalagi namanya? Kalau pesan yang kamu pengen sampaikan dari video itu semua adalah lebih ke edukasi ya berarti ya. Kita lurusin ya. Supaya orang tidak mengambil poin yang salah ya. Tapi in a fun way ya. In a fun way ya. Iya. Berarti bukan nyerang ya. Bukan nyerang. Oke, bukan nyerang berarti ya. Gue gak pernah sebut nama orang siapapun di sana loh. Enggak sih, tapi kamu memperhatikan orang yang sedang sekarang mengalami situasi itu kan. Ya kita kan harus being realistis juga. And I just wanna say loh ya, sorry itu sih, itu kan banyak media tuh tiba-tiba muter-muter pagi bikin mereka punya mereka kan yang suka foto gua pasang foto orang lain tuh ya, dipasang kayak gitu-gitu ya kan. Terus data itu nggak bener loh. Contohnya paling gampang ini aja deh. Contoh ya. Tanggal lahir gue salah banget itu. Oh salah di situ. Tanggal lahir. Ya. Mereka tuh nggak do research, they don't ask me, so they just put it there gitu-gitu. Tanggal lahir berapa sebenarnya? Desember. Kalau di situ dia tulisnya Maret. Udah beda banget. tanggal? Terus ada bilang ini, Direktur Philips Indonesia. Saya bukan Direktur Philips Bukan Indonesia. Jadi banyak informasi yang salah, mereka nggak tahu. Kayaknya Wikipedia page gua ngaco semua deh itu. Mesti diperbaiki itu. Well, that's not. I don't know who put it there. I don't know who put it there. Dan kamu ngerasa penting Iya, juga. nggak tahu juga jadi ya. I don't know how to do it. Tapi Jadi- kok tidak bisa menyalahkan media? Iya. Karena mereka tidak punya informasi yang Tapi tepat menurut akhirnya. gua kalau misalnya di luar negeri ya jujur aja, gua rasa media itu biasanya lebih hati-hati, biasanya lebih cek verifikasi, Lebih double check ya. double check. Di sini gua merasa kayaknya bisa contoh Densu nih media Densu kurang satu informasi, mereka ngeceknya di Densu nih media, bukan ngecek orang source-nya. Iya. Jadi that's the danger part. Di sini memang masalah kita pendataan kan memang Iya, kadang-kadang iya. itu yang menjadi problem kan. Iya. Oke, berarti udah bener ya aku lurusin ya. Berarti Iya. bukan untuk nyerang ya. Bukan. Supaya orang juga tahu arahmu Iya. bukan ke situ, Iya. tapi untuk ke edukasi orang. In a fun, entertaining way. Fun, entertaining. Kalau gua serius nanti nggak nonton dong. Iya bener. boring Kayak kamu banget bikin tuh. acara interview motivasi orang malas nonton. Iya, benar. Iya. Benar. Lu bikin gosip aja. Biar dosanya lebih banyak. Terus ini nih pertanyaan belum terjawab. Boleh nggak izin ya? Ini berapa harga ininya apa? Outfit. Hari Oke. ini? Oke, sekarang Hari ini. iya, outfit. Kacamata berapa? Oh, kacamata gua apa ini ya? Iya, dia nggak tahu nggak ada kacamatanya, ya Allah. Aduh, mana gue ingat harga-harga gua Kira-kira berapa kacamata? mungkin 1-2 juta ya, gue nggak tahu Oke 1-2 lah, juta 1-2 gitu. juta lah. Oke, Ini baju? mungkin tahu ya, One Fine Scale itu kan satu charity ya. Jadi gue inget nih baju 1 jutaan kalau nggak salah. Ini ini buat charity. Oke, buat charity. Sana gua Oh, bener- kamu beli ini. Beli ini buat charity, Oke. buat charity One Fine Scale namanya. 1 juta. Terus celana ini udah 5 tahunan, jadi gue juga udah nggak tahu nih udah. Ini 5 tahun. Iya, dia warna juga udah mulai pudar. Kan gue pikir kan cuma karena satu. Nih sepatu. Sepatu berapa nih? Oh, ini kira-kira. Gila kita orang kaya kita pretelin loh. Sepatu Gila, berapa ya? gila, ini di bawah sepatu gue. Sepatu berapa ya? Ini sepatu skating shoes New Balance. Jadi mesinnya murah nggak mahal. 2 Gue lupa juta? nih. 1 juta? Sejutaan kali. Oke. Tapi Celana ini nggak skating jelas shoe. ya? Celana nggak jelas kan udah agak lama. Kaos 500.000 kaki gue, deh. kaos kaki gue kaos kayak Muji. Oke, berapa tuh? Muji berapa sih? Apa nggak tahu kaos kayak 100.000 Muji lah, 100.000 200.000. gitu. Ya udah jam Casio. Apa ini 100.000 kan jam Casio kan? Udah. Berapa tuh totalnya? Nyampe 5 juta nggak? Oh, handphone gue Google-nya Google Pixel nggak tahu tuh. Google Pixel jam tahun lalu punya. Ah? Android tahun lalu? Oh my God. Memang orang aneh-aneh ya. Oke. Berarti Dan ini gue rapi. Gue udah bilang ini rapi gue. ini yang paling rapi loh. Oke, so bagaimana sih akhirnya kamu melihat dengan background kamu sebagai seorang yang ya kita tahu lah bagaimanapun orang pasti akan melihat status dan bagaimanapun orang akan melihat seberapa banyak lu punya, walaupun lu pengen nunjukin kepada orang bahwa ya gue nggak pengen dilihat seperti itu, and I don't fit that way, pasti kamu punya karakter sendiri. Bagaimana akhirnya kamu melihat diri kamu sendiri dan bagaimana kamu pengen introduce yourself to people? Oke, Gitu. I think this is a good question ya Dan ya. Gue merasa gini loh, betulnya jujur aja, unless lu tuh nomor 1 di dunia atau nomor 1 di negara, misalnya contoh presiden negara, atau contoh lu orang paling kaya di dunia, paling kaya di Indonesia. Actually, di day lu tuh nobody. I'll give you an example ya. Gue tuh kan ke rumah sakit itu agak udah lama kan. Ketika orang mau kasih mau jualan produk kepada rumah sakit gue
Mereka datang ke gua, nyari gua, datang ke kantor gua, humble themselves. Oh ya perlu gini-gini, karena perlu gua, ya kan? Pas gue punya perusahaan yang startup company di bidang healthcare, kebalikan. Gue perlu yang datang ke mereka. Jadi they don't care if you anak orang kaya lah, lu pernah kajian, they don't care. Because at that time, gue tuh perlu mereka. Jadi gue harus menurunkan diri gue. Nah pas gue mulai media company, ingat kan Den, gue kan yang nyari lu. You don't know who I am. Gue nyari bapak, ada waktu, nggak ada waktu, ada waktu. Gue tuh kerja sendiri pas itu, nggak ada orang sama sekali. Gue solo. Gue tuh ke orang Instagram, gue tuh message aja randomly. Kalau gue kenal, gue tanya orang-orang kenalan. Kalau nggak, gue random aja DM mereka, email mereka. 90% nggak dijawab sama sekali. Nggak apa-apa, gue nggak merasa offended. Gue nggak pernah bilang, lu nggak tahu gue siapa ya, marah gini. Nggak ada, karena I need them now. But this is life gitu loh. One day you can be here, people need you. You can be sombong, boleh. Tapi there's gonna be another time, you need somebody else, then you need to be humble, gini-gini. Dunia berputar lah. Berputar. Ataupun inilah, lu Densu terkenal banget di Indonesia. Bisa tuh lu masuk ke Hollywood. Lu mana bisa bilang, lu nggak tahu gue siapa Indonesia gini. They don't care. Nggak peduli sih. Who gives a shit? Sorry. Iya benar. Benar kan? You have to humble yourself. You Yeah. have to kayak siapa sih? Komedian siapa? Panjai. Komedian. Panji. Sorry, maaf. Panji di sini kan very famous. Dia kan terus mau ke New York kan, mau ke Amerika mulai. Dia mulai lagi kan. Ada tuh dia Panji tuh di tempat dia stand up nggak ada yang nonton. Nah itu dia. Cuma 6 orang That's Indo. my point. That's life gitu. Makanya buat apa kita sok-sokan? Yeah. You'll never always be on top gitu loh. I'll give you one very good quote that I learned from college. Zaman kuliah gue pernah baca. Dia bilang gini ya. Be nice to the people that you meet on the way up because you will meet them on the way down. Jadi lu tuh harus be nice. Baik ya. Be nice to the people. Be nice tuh baik kan? Baik. Bersikap baik kepada orang-orang yang lu ketemui pas lu lagi jalan ke atas. Cakep. Karena lu akan menemui mereka pas lu turun lagi jalan ke bawah. Be nice ya. Jangan kita, apalagi kalau bicara tentang Tuhan. This is a big problem. Sometimes orang sampai lupa. Sampai menganggap bahwa dirinya superior. Pendapat tentang flexing ada? Tadi gue udah bilang kan, maksudnya orang bakal terus flexing no matter what lah. Intinya gitu. Sih. Jadi we cannot stop them gitu loh. You know what I mean? Because they need to get to another level. Mereka harus mengerjakan hal tersebut gitu loh. Okay. You know, so we cannot stop them. Makanya intinya adalah kita nggak bisa stop them, tapi kita become smarter aja. Belajar aja, be critical in judging mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu aja. Ini mungkin kata kunci yang tadi gue dengar ya. Orang menaruh sesuatu di Instagram mereka itu on purpose. On purpose. On purpose ya, berarti ada tujuan. Iya dong. Dan gue tanya lu, maksud lu jujur aja lu punya konten, maksud yang di Instagram lu, YouTube lu benar-benar pure 100% Densu, kan nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Ada part dari diri gue untuk harus hide for yourself. Untuk purpose gue. Iya. Nah, tergantung nih kembali ke orang. Tujuannya apa? Lo? Benar, itu aja. Gitu kan. Akhirnya kan semua jadinya pisau bermata dua nih, ya kan? Nanti akan kembali ke diri dia lagi. Orang yang mengimage-kan dirinya itu baik, pasti nanti akan balik ke dia sebaik apa sih. Iya, benar. Makanya itu dia. Orang yang mengimage-kan dirinya itu paling pinter, paling fashionable, paling cantik, balik lagi kan? Benar, makanya itu dia. Makanya humble yourself. Humble yourself. Karena kalau lu merendahkan diri lu, maka tidak ada hal di dunia ini yang bisa membawa lu ke bawah. Karena lu udah tahu cara merendahkan diri. Itu the most important thing sih. I think you said that dulu pas lagi interview, gua interview kan ngomong itu juga kayaknya. Iya. Tapi mau nggak kalau saya kasih misalnya dipanggil Crazy Rich gitu? Ya nggak suka lah ya. Nggak suka ya? Lu tau siapa sih suka? Gue nggak tahu siapa yang suka kata-kata itu loh. Banyak yang suka juga. Oh gitu ya? Kadang-kadang banyak yang suka gitu. Tapi you like it or not? We're not talking about other people. You like it or not? No. You don't like it? No. Why? Because when people say Crazy Rich Grace Tahir, that it seems like the only thing that matters to Grace adalah dia punya wealth. Like you said just now, lu nggak mungkin orang karena status kekayaannya dia. Oke. Benar nggak? Jadi gue nggak mau identitasku adalah karena dia adalah anak konglo atau dia orang kaya. I think it's so superficial to be honest gitu loh. I think there's so much more to me daripada cuma wealth. You know what I mean? Kalau lu tahu gue, I think there's more than me gitu loh. You know what I mean? Jadi kamu tidak suka dilihat orang karena kekayaanmu. Iya. Itu kata tepatnya ya. Maksudnya, mungkin bukan gue lagi bilang kaya itu jelek, bukan. It's not that, it's a blessing loh gitu loh. Tapi kan, maksud artinya cuma lu berarti crazy cuma itu. Kayak satu title tuh bener kayak kesannya tuh udah dipojokin satu box ini, oh this is you gitu loh. You have to act like this for a crazy rich, gini-gini. Itu kayak satu box itu yang kayaknya lu cannot move around. You know what I mean? But there's so much more to a person than just that title gitu. So I don't like that title. Jadi kalau title itu
tidak bisa showing your value ya? I don't think so. I don't think so. Iya, oke. Kamu pengen dilihat orang berdasarkan apanya? Saya selalu doa saya ini Dance ya. Adalah setiap malam tuh saya doa, setiap pagi dan setiap malam saya bilang Tuhan, saya tuh mau jadi seorang yang bisa berdampak, impactful kepada orang lain. That's always been my prayer. Crazy Rich juga impactful loh. Berdampak positif kepada orang lain. Oh baik. Maksud gue gini loh, gue soal gini ya, dan gue tuh nggak tahu kenapa, gue tuh dari kecil tuh suka ada apa pikiran orang meninggal terus nggak tahu kenapa. Iya. Bagaimana? Maksudnya gue tuh kayaknya mikirin orang meninggal kenapa, gue tuh bisa SD bisa mikir kalau satu hari what happened to my parents die, kayak dari kecil bisa mikir kayak gitu terus gitu loh. Dan kalau gue ke orang duka, rumah duka kayak gitu, gue tuh bener affected banget gitu loh. Dan I was notice, observe kan ya, setiap kali mereka ngomong apa sih, pasti mereka ngomong adalah how orang ini membantu mereka change their life. Jadi artinya hidup kita kan bermasalah berapa uang lu, berapa kekayaan, berapa sih punya subscriber, followers, nggak ada hubungan sama sekali. Yeah. Jadi that's what we should do in life gitu loh. Yeah. Jadi when we die, mereka bukan ingat lu punya subscribers, lu punya apa ya piala-piala atau harta mobil, they don't care about that. That's all bullshit. Yang ada dia adalah apa? Dan super bantu gue. Lu kan pasti tuh inget nggak yang pas tuh that girl died, you went to dia punya pemakaman apa itu kuburan. Of course. Ya kan, itu kan berdampak gitu loh, Dan. That's good gitu loh. And I know you're not trying to create an image. Emang gue tahu lu benar-benar peduli, sedih gitu loh. Itu berdampak gitu loh. Kamu itu kalau aku bilang sangat peduli dengan orang tuh dari sisi ketulusan. Bukan ngelihat dari sisi apa yang dia punya. Dan tidak banyak orang-orang seperti itu, apalagi backgroundnya seperti kamu. Banyak teman-teman saya juga yang banyak uang, dan saya pernah experience itu. They don't have values. Oh yeah. I'm not speaking, but I believe ada di antara mereka yang banyak uang itu dia have values, tapi sedikit. Karena memang orang-orang yang terpilih itu memang tidak banyak. Itu yang gue bisa ngomong. Thank you. Menurut lo, miskin itu privilege nggak? Nah ini susahnya gue jawabnya gini. Kalau gue jawab ini apapun kayaknya saya jawabnya salah semua. Bisa dikritisize gitu. Okay. Karena gue nggak pernah miskin. Oke, gue nggak pernah miskin. Nanti pasti orang bilang, lu tau apa sih miskin kayak gini-gini. Okay. Tapi gue lihat dari orang yang dulu miskin dan mereka akhirnya jadi sukses, itu benar-benar membantu mereka punya perseverance, fighting spiritnya benar-benar ada sekali. Oke, motivasinya motivasi bagus. banget. Contoh kayak papa gue lah, pas gue interview dari Corbusier juga dulu susah, gimana. Maksudnya, I think for yourself juga kan, I don't think you come from a humble background. Itu benar-benar kayaknya ada satu hal yang bikin itu be tougher menurut gue, and that's amazing. Bukannya kita wish ya lu bukan miskin, kita nggak pernah wish that, of course, you know what I mean? Yeah. I'm sure if you have children, lu nggak mungkin pengen lu miskin, nggak mungkin kan, ya kan? Really? I don't think so. Nggak mungkin dong. Aku ngobrol sama istriku, gue pengen anakku hidup susah. Bukan susah maksudnya dia tidak bisa makan. Maksudnya dia punya dia tidak boleh merasa semuanya mudah. Karena ketika dia merasa semuanya mudah, maka akan tumbuh sifat yang mengenteng-entengkan. Benar. That's true. Take advantage. Take it for granted ya. Dan mungkin papa kamu dan mama kamu nggak ngedidik kamu dengan memberikan apa yang kamu mau juga kan, bener kan? Iya. Jadi kamu juga harus put effort Iya. untuk bisa dapatkan. So kamu menghargai apa yang kamu punya. Kan? Iya. Karena kan banyak banget dari kita tuh tidak merasa menghargai karena kita tidak memilikinya. Benar. Tidak earn it, kita tidak berusaha untuk. Iya. Nah itu problemnya. Oke, tapi kan boleh kata miskin loh. Miskin tuh beda dengan susah lah. Maksudnya miskin tuh benar kayaknya hampir ada kesinambungan. Oke, tapi intinya adalah again, nobody wants to be miskin, ya kan? Tapi intinya, I think miskin itu ada give the advantage where give them that fighting spirit yang benar-benar saya lihat tuh benar-benar luar biasa, amazing sekali. Oke. Tapi having said that, bukan berarti semua miskin bisa jadi kayak begitu. At the end of the day, menurut saya adalah dengan saya punya humble opinion ya, menurut saya adalah itu dengan manusianya sendiri juga sih. Kalau orang miskin nggak mau maju, sorry to say, you will not get anywhere. Even though, karena bukan masalah miskin, masalah mentalitas lu. Tadi kamu bilang kan, mau belajar. Lu miskin, gue kan para melayani. Melayani sangat susah sekali orang-orang ini, ya kan? Lu kasih mereka uang, langsung habis. Langsung habis gitu aja. You know man, nggak ini. Terus kita bilangin, oke deh kita kasih lu kerjaan ya, kita kasih lu mau sepeda atau bisa motor. Habis juga, nggak bisa loh, Dan. Nggak bisa survive loh. Itu mental paling jelek sih memang. Dan sangat bahaya sekali. Kasihan juga. Jadi nggak bisa keluar dari mental kayak begitu. You know what I mean? Iya, dan kita kan juga orang yang tahu, pengen ngasih tahu nggak bisa 24 hours with you juga kan. Jadi artinya at the end of the day, it's about that personnya aja gitu loh. Ada orang yang hidupnya kaya tapi juga bisa terus bagus gitu juga ada kan. Jadi at the end of the day, I think it's
the person punya mindset yang really helps whether that person can be successful, can fight, apa itu actually dia adalah that person gitu loh. Iya, kembali ke orangnya itu ya. I think so. Oke, so miskin itu privilege masih tanda tanya ya. Miskin, mungkin kita harus tanya ke pakarnya. Ini bukan gue pakarnya Ansel, bukan. Lu bukan pakarnya. I'm sorry, that's not me. Satu pertanyaan terakhir, gue tuh kalau ketemu orang kayak begini aduh suka banget, dagingnya tuh banyak banget soalnya. What do you see about life? Based on everything yang udah happen in your life. Hidup itu apa sih? Life itu menurut gue ya, terutama nih terakhir gue merasakan banget itu loh. Life is very unfair. Oke. Life itu benar-benar nggak adil banget. Oke. Gitu loh. Orang bisa gue bilangin lu enak banget ya hidup dia gini-gini, you know what I mean? Waktu itu Densu ada satu skill, dia ganteng, atletik gini-gini. Maksudnya life itu benar-benar unfair banget menurut gue. Okay. It's so unfortunate gitu. Makanya the rich will always become the top 1% always bisa become richer yang the poor. It is really unfair gitu loh. You know everything in Ukraine apa semua very unfair gitu loh. You know COVID we can see benar-benar unfair banget. Yang parah bertambah kena parah, ya kan? It's just so unfair gitu loh. Okay. Tapi gue merasa bahwa kita tuh nggak bisa ada mindset kayaknya kalau life unfair kita punya decision cuma untuk komplain aja. That is the worst. Okay. That is the worst. Because kalau kita cuma komplain, we are not. Kan contoh pas pandemi terjadi, banyak orang komplain, pemerintah gini, tuh bego lah pemerintahnya lah, banyak opini gitu loh. Duduk nyata-nyata minum kopi, pemerintah bego ya, presiden bego ya, mesti gini. Lu duduk di tempat lo yang nyaman dengan AC, komplain, what have you done for your country? I know it's unfair. I know the president is not perfect, the government is not perfect because it's COVID. Nobody knows what the hell's going on gitu. Which is there is no perfect things in the world. Iya, semua bisa salah gitu loh. Tapi lu apa kerjain? Kalau cuma komplain doang dengan kopi, ngomong buat ngobrol doang, you are part of the problem, sorry to say. Bagian dari masalah. Iya, kalau mau selalu tahu ada masalah, dia pemerintah nggak bantu ini, lu keluar aja, bantu dong. Solusinya jangan bikin the problemnya. Itu dia. Life is unfair gitu aja. Jadi jangan pernah ada satu konsep bahwa life tuh harus fair. Life is really unfair. Oke, cakep tuh. Hidup itu memang tidak adil, tapi jangan jadi tambah hambatan untuk hidup itu ya. Tapi jadilah sisi yang bisa memberikan dedikasi dan manfaat. Ya, dampak, impact. Dampak dan impact. Ya. Itu orang-orang sukses dan besar. Your father and your mother need to be proud with you. No, ada. Thank you so much. Thank you. Tos. Gelas gue mahal nih.